Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua yang ada di grup Herbal Bio Community. Ya, pada video kali ini kita akan coba bahas keluhan diabetes atau yang paling umum dikenal di masyarakat, penyakit gula. Apa yang menyebabkan gula darah kita menjadi tinggi? Pankreas inilah yang berfungsi untuk menghasilkan insulin. Makanan dan minuman yang mengandung karbohidrat dan gula akan dirubah tubuh menjadi glukosa. Glukosa ini akan dirubah insulin menjadi tenaga. Ya. Glukosa akan dirubah insulin menjadi tenaga. Jadi di sini kenapa gula darahnya menjadi tinggi? Karena pankreasnya tidak menghasilkan insulin dengan baik lagi. Akhirnya gula darah itu menjadi berlebih, ya. Nanti ciri utama kalau udah gula darah menjadi berlebih, ya, maka nanti bagi penyakit gula basah, kalau ada bagian tubuh yang luka nanti, ya, bagian tubuh yang luka nanti dia susah untuk kering atau selalu berair, ya. Kalau dia gula kering, berat badan itu akan turun terus, ya, sampai kurus, ya. Nanti di titik tertentu bagian tubuh terutama di kaki ada nanti warna kulitnya itu menjadi hitam. Itu ciri sebenarnya bahwa jaringan daging di bawah yang hitam itu sudah mulai rusak, ya. Ciri-ciri yang lain nanti tingkat hausnya itu berlebih, ya. Dan kencing itu terlalu sering dibanding yang normal, ya. Ciri yang lainnya, biasanya waktu istirahat itu 8-10 jam menurut medis itu sudah sangat baik. Tapi bagi pasien gula yang punya gula, sekalipun sudah istirahat, sudah tidur 8-10 jam, tapi dia biasanya tetap akan ada rasa kantuk, ya, rasa ngantuk itu tetap akan ada. Bahkan kalau gulanya udah tinggi, rasa ngantuk itu biasanya sampai nggak bisa ditahan. Ya, berikutnya cirinya bagian tubuh itu nanti mulai sakit, ya, mulai linu, bahkan suatu saat nanti bisa sampai baal. Disitulah nanti mulai terjadi kerusakan jaringan daging, ya. Lama kelamaan setelah rusak jaringan daging itu, maka akan memunculkan luka dengan sendirinya. Karena jaringan dagingnya dia kekurangan nutrisi, ya, kekurangan nutrisi. Berikutnya nanti bisa sampai pasien itu lemas dan tidak bertenaga. Disinilah biasanya medis akan memberikan suntikan insulin, ya. Itulah bukti sebenarnya karena memang penyakit gula itu kekurangan insulin. Sementara insulin yang tadi diproduksi oleh tubuh oleh pankreas, ya, diproduksi oleh pankreas. Maka kalau misalnya penyakit gula biasanya dia juga akan menyerang sampai ke paru, ya, juga menyerang sampai ke mata, ya. Bahkan kalau udah parah bisa sampai penglihatannya itu buta, ya. Nanti dia juga akan bermasalah dia di ginjal, ya. Pada saat gula berlebih oleh tubuh, oleh ginjal, gula yang berlebih ini akan ditarik untuk dibuang, ya. Maka nanti itu yang membuat pasien-pasien yang punya keluhan gula itu menjadi kencingnya itu sering, ya. Karena gula yang tadi akan ditarik oleh ginjal untuk dibuang oleh tubuh, ya. Maka kerja ginjal menjadi berlebih, ya. Kerja ginjal menjadi lebih berat. Maka tidak menutup kemungkinan suatu saat kalau sudah sangat parah gulanya bisa sampai cuci darah, ya. Nah, maka sebenarnya untuk kembali insulin ini menjadi normal, maka kuatkan kembali saraf pankreasnya, ya. Kuatkan kembali saraf pankreasnya, ya. Maka di sini bagi sahabat-sahabat saya yang ada di grup Herbal Bio Community, ya, ke semua pasien
keluhannya apapun itu, ya, selalu gunakan testimoni yang udah saya berikan, ya. Minimal yang 3 testimoni. 1 testimoni ikan yang diracun, yang kedua testimoni batu ginjal, batu empedu, yang ketiga testimoni yang stroke, ya. Kalau yang stroke, ya, bisa terbantu, yang tadinya tidak bisa jalan, bisa terbantu untuk bisa kembali berjalan, beraktivitas dengan konsumsi produk PLM Jaya. Ini juga masalahnya adalah saraf pankreas. Berarti secara logika medisnya saraf pankreas juga masih bisa dikuatkan, ya. Kalau udah kuat saraf pankreas ini, maka dia akan kembali menghasilkan insulin dengan baik, ya. Maka selalu gunakan testimoni, ya, selalu gunakan testimoni ke setiap pasien apapun jenis penyakitnya. Buka bank konten, ya, bank konten PLM Jaya. Di situ ada ribuan testimoni, ya. Banyak testimoni di situ yang udah terbantu sembuh penyakit-penyakit gula, bahkan yang harusnya akibat lukanya udah parah, pengen sampai harus diamputasi, tapi terbantu sembuh dan terbantu kering, ya. Cuman sebelum masuk ke dosis, ya, yang sebenarnya dibutuhkan di sana adalah kapsul, ya, kapsul saraf pankreas. Tapi apa yang menyebabkan saraf pankreas ini menjadi lemah, ya? Selain faktor umur, ya, faktor racun akan membuat saraf-saraf menjadi lemah. Maka di sini sangat dibutuhkan yang tetes untuk membersihkan racun dari tubuh. Apalagi kalau pasiennya, ya, sudah ada luka, ya, sudah ada luka, maka jangan gunakan kapsul di awal. Sekalipun yang dibutuhkan untuk saraf pankreas adalah kapsul, ya. Kalau dia udah ada luka, maka tetap harus tetes yang digunakan di awal, ya. Selain itu, selain dia punya keluhan gula, pastikan apakah dia punya keluhan-keluhan yang lain, ya. Udah banyak video saya, banyak penjelasan saya. Kalau ada keluhan yang lain, terutama yang 5 healing krisisnya, 5 penyakit healing krisisnya tinggi, harus tetap diantisipasi untuk digunakan tetes di awal, ya. Maka kalau udah terjadi ada luka dan lukanya itu dia sudah bernanah, ya, sudah bernanah, maka gunakan dosis pertama 3 tetes sekali sehari, ya. Biar apa? Biar nanti dikeluarkan nanahnya dari lukanya itu secara pelan, ya. Kalau digunakan kapsul, maka dia akan mendorong sekaligus, ya, nanti pasien akan terlalu sakit, ya. Pada saat nanti nanah itu dikeluarkan dari lukanya, ya, nanah itu dikeluarkan, bisa pasien sampai demam, ya. Maka kenapa harus digunakan dosis pelan? Cukup 3 tetes sekali sehari kalau sudah punya luka, ya. Nanti boleh dilihat kalau udah mulai ada seminggu atau 2 minggu, boleh dinaikkan menjadi 3 tetes pagi, 3 tetes malam, ya. Tapi kalau belum ada luka dan tidak punya keluhan yang lain, 5 penyakit yang healing krisisnya tinggi, boleh langsung digunakan 5 tetes pagi, 5 tetes malam. Tapi kalau punya keluhan 5 penyakit yang healing krisisnya tinggi, buka video saya, gunakan dosis sesuai yang ada di video saya, ya, yaitu mulai dari mah kronis dan liver, ya, masalah di jantung, masalah di paru, ya, masalah di tensi, ya, semua yang berhubungan dengan sakit di bagian kepala, apalagi kalau udah cuci darah. Semua itu hanya 3 tetes pagi dan 3 tetes malam. Tapi kalau tidak ada keluhan itu, boleh langsung menggunakan 5 tetes pagi, 5 tetes malam kalau dia tidak punya luka, ya. Nah, setelah 1 minggu, maka boleh nanti masuk kapsul 5 tetes pagi, 5 tetes malam. Kapsulnya kasih 2 kapsul sekali sehari. Setelah konsumsi yang tetes 5 tetes pagi, 5 tetes malam selama 1 minggu, ya. Maka nanti
sebenarnya hanya dua ciri yang bisa ditunjukkan reaksi tubuh yang paling susah diobati, ya. Hanya dua reaksinya yang dimunculkan oleh penyakit gula, ya, yang selama ini kita temukan di pasien. Yang pertama, dia akan semakin lemas dan semakin lebas. Maka itulah kenapa di titik tertentu dia akan suntik insulin. Yang kedua, badannya mulai pada pegel-pegel, kemudian sakit, dan sampai baal. Ya, maka nanti dengan konsumsi produk dari PLM Cypress, ya, kalau habis 3 botol tetes, 3 botol kapsul, rasa lemasnya tidak berkurang, artinya dia tidak semakin segar, ya. Yang kedua, baalnya, rasa sakitnya, rasa baalnya, kalau habis 3 botol tetes, 3 botol kapsul, dia tidak makin berkurang, rasa baalnya tidak berkurang, rasa sakit di tubuhnya, maka tidak diteruskan obatnya. Tidak harus dikonsumsi lagi kalau sudah habis 3 botol tetes, 3 botol kapsul. Ya, maka kita lihat suntik insulin itulah yang dilakukan pada saat pasien sudah lemas. Yang kedua, karena tidak ada lagi tenaga nutrisi ke seluruh saraf, ya, ke seluruh sel tubuh, maka jaringan daging pun akan rusak. Maka nanti sebelum rusak dia akan sakit dan baal, dia akan linu di seluruh tubuhnya. Maka tingkat baal, tingkat linu, tingkat sakit maka harus semakin berkurang. Ya, kalaupun ada luka, dia harus yang tadinya bernanah, dia harus bisa kering. Ya, itulah sebenarnya nanti reaksi kalau menggunakan produk kita. Kalau sudah habis 3 botol tetes, 3 botol kapsul, reaksi itu tidak muncul, maka jangan diteruskan produk kita. Ya, maka kalau mau mengkonsumsi produk dari PLM Jaya, maka kalau mau mengkonsumsi produk kita, minta pasien diberhentikan dulu seluruh obat, ya. Apakah nanti dia akan lemas kalau tidak dia mengkonsumsi yang selama ini obat untuk penurun gulanya? Seharusnya tidak, ya. Karena itu yang harus kita lihat. Biar kita lihat reaksi dari produk kita. Apakah dia kalau tidak mengkonsumsi obat-obat yang selama ini dikonsumsi diganti dengan produk kita, apakah yang tadinya dia lemas menjadi lebih segar. Biar bisa kita lihat prosesnya dengan baik. Ya. Yang kedua, jangan mengkonsumsi air es, ya. Air dingin dari kulkas, makanan dingin dari kulkas jangan dulu dikonsumsi. Yang ketiga, kalau bisa konsumsi beras merah, ya. Konsumsi beras merah. Maka ada sebenarnya yang paling fatal, yang sebisa mungkin jangan dikonsumsi oleh pasien. Tepung beras yang diolah menjadi kue, maka itu karbohidratnya lebih tinggi dibanding nasi yang terbaik. Dan dia mengandung gula tinggi. Ya, maka sebuah tepung beras yang diolah menjadi kue sebisa mungkin jangan dikonsumsi bagi pasien yang punya keluhan gula. Ya. Nah, nanti untuk nasi yang paling terbaik gunakan dari beras merah. Ya. Kalau untuk cemilan-cemilan, hati-hati, ya. Pasien yang mengandung penyakit gula biasanya tenaganya akan berkurang. Maka itu dia lemas. Maka jangan terlalu sering dia di perutnya itu kosong, ya. Sebisa mungkin sering ngemil, tapi cemilan yang terbaik dari umbi-umbian dan kentang, ya, dari umbi-umbian dan kentang. Karena apa? Biar ada nanti tenaga, ya, ya. Jadi kalau mau nanti konsumsi produk dari PLM Jaya, usahakan yang tadi, ya, antinya itu tolong dijaga di awal. Biar kita lihat apakah nanti berproses dengan baik produk yang dikonsumsi yang dari PLM Jaya.
ya. Pada saat terjadi udah terjadi di bagian tubuh ini rasa sakit, ya. Pada saat udah terjadi rasa sakit akibat gulanya, ya, udah terjadi linu yang hebat, ya. Pada saat nanti dikonsumsi tetes, ya, pada saat dikonsumsi tetes itu nanti semua akan dipecah. Peredaran darah di sana udah terjadi pengentalan, ya, pengentalan di peredaran darah. Ya, itu nanti akan dipecah oleh tetes, ya, akan dipecah oleh tetes. Di sini nanti ada sedikit reaksi, dia itu kurang bertenaga. Sebenarnya dia segar, tapi kenapa kayak misalnya lutut itu kayak nggak ada tenaga, ya. Itu proses pemecahan dari seluruh pembuluh darah kalau terjadi ada pengentalan, ya. Jangan khawatir, ya, jangan khawatir kalau terjadi seperti itu. Pada saat nanti seminggu, pada saat masuk nanti kapsulnya, biasanya kalau memang ada ridho, kalau memang ada jodoh, nanti setelah masuk kapsulnya itu akan enak, ya, itu akan enak. Nah, jadi itu yang bisa saya bagi untuk rekan saya, sahabat saya, semua yang ada di grup Herbal Bio Community, ya. Hati-hati, ya, hati-hati. Di awal perhatikan apakah dia udah ada luka. Kalau udah ada luka, dosisnya cuman 3 tetes dulu sekali sehari, sampai nanti kelihatan dia kayak mulai mengering. Dan luka itu boleh nanti dia dibantu, ya. Tetes kita itu nanti dicampur dengan air untuk ukuran 600 ml, aqua 600 ml, ya. Kasih dia 15 sampai 20 tetes, ya. Nanti dipakailah itu untuk membersihkan lukanya, pakai semprotan untuk membersihkan lukanya, ya. Untuk menjaga, mana tahu juga ada bakteri, ya. Maka yang tadi dosis 5 tetes pagi, 5 tetes malam itu di awal kalau tidak punya keluhan. 5 yang kita jaga penyakit yang healing krisisnya tinggi, ya. Pagi-pagi untuk yang terbaik pagi-pagi konsumsilah 2 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Malam hari sama, konsumsi dia 2 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Nanti airnya jangan lebih dari setengah gelas kopi, ya. Kurang dari setengah gelas lebih baik, jangan lebih. Suhu airnya lebih panas sedikit dibanding hangat-hangat kuku. Aduk dia jangan pakai sendok stainless, gunakan sendok plastik ataupun sedotan boleh, ya. Nanti setelah seminggu baru dikonsumsi 5 tetes pagi, 5 tetes malam. Gunakanlah di malam hari setelah konsumsi tetes 2 kapsul sekali sehari, ya. Setelah minum tetes, jarak setengah jam kemudian dimut kapsulnya sampai habis, ya. Kapsulnya dimut sampai habis, ya, seperti mut permen, ya, dimut sampai habis di mulut. Maka dosis nanti yang terbaik, dosis yang terbaik 5 tetes pagi 2 kapsul, 5 tetes malam 2 kapsul. Inilah dosis yang terbaik nanti untuk keluhan diabetes. Tapi diawali dengan dosis pelan di awal, ya. Mudah-mudahan ini membantu untuk sahabat saya, tim saya yang ada di grup Herbal Bio Community. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.